Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Ifatun Uliana selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan PPT yang berjudul Potensi Jahe Zingiber Officinal sebagai bahan herbal dan obat modern di bidang farmasi. Tema ini kami angkat karena jahe zingiber officinal merupakan salah satu tanaman herbal yang telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional dan memiliki berbagai kandungan senyawa aktif yang berpotensi dikembangkan dalam bidang farmasi modern. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan bahan alam seperti jahe semakin mendapat perhatian sebagai alternatif maupun pendukung terapi dalam pengobatan. Melalui pembahasan ini, kami berharap presentasi yang akan kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai potensi jahe, baik sebagai bahan herbal maupun sebagai pengembangan obat modern di bidang farmasi. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 11 yang terdiri dari Gracia Reva F.S. Turnip, selanjutnya Nur Syafika, dan dengan saya sendiri Ifatun Uliana, selanjutnya Musmulyana Dilamus, dan yang terakhir Joy Priscilla Posuma. Tanpa berlama-lama, mari kita memasuki pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Joy Priscilla Posuma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang taksonomi dan juga nama daerah dari jahe merah. Taksonomi jahe merah terdiri dari Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Zingiber, spesies Zingiber officinale, varietas Zingiber officinale varuprum. Selanjutnya masuk pada topik nama daerah. Di Aceh, jahe merah dikenal sebagai halia, Minangkabau sebagai sipade, Melayu halia merah, di Jawa jahe abang, Sunda jahe bereum, Madura jahe merah, di Bali jahe bereum, Nusa Tenggara dengan lia merah, Kalimantan dengan jahe merah atau halia, Sulawesi biasa dikenal dengan goraka merah, Maluku goya merah, dan terakhir Papua ginger merah atau jahe merah. Saya serahkan ke moderator. Baik, pada slide selanjutnya, bagian yang digunakan akan saya sampaikan. Bagian yang digunakan ada 3, yaitu bagian yang dimanfaatkan, kandungan utama, serta manfaat medis. Pada bagian yang dimanfaatkan yaitu terdiri dari rimpang jahe atau Singiberis rhizoma sebagai bahan baku terapi. Selanjutnya pada poin kedua yaitu kandungan utama yang terdiri dari oleoresin, yaitu yang dipakai atau yang digunakan yaitu gingerol, sogaol, dan zingeron. Dan selanjutnya ada minyak atsiri atau zingiberen. Pada poin ketiga, yaitu manfaat medis yang terdiri dari antiinflamasi, antioksidan, dan analgesik, serta antimikroba dan karminatif. Pada poin yang terakhir, yaitu bisa digunakan untuk membantu meredakan mual, menjaga pencernaan, dan meningkatkan imun. Selanjutnya, pada slide senyawa yang terkandung yang akan dibawakan oleh rekan saya, Musmulyana Dila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya mengenai senyawa yang terkandung. Di mana di sini ada gingerol, ini adalah senyawa aktif utama yang memberikan rasa pedas khas serta berperan sebagai antiinflamasi dan antimikroba. Kemudian ada sogaol, di mana senyawa ini terbentuk dari perubahan gingerol saat proses pemanasan atau pengeringan, berfungsi sebagai antioksidan kuat untuk melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Kemudian ada flavonoid, berperan sebagai antioksidan alami yang membantu menangkal radikal bebas dan menjaga kesehatan sel tubuh kita. Kemudian ada minyak
atsiri dan senyawa fenolik, di mana kelompok ini mengandung zingerol, paradol, dan terpenoid yang memberikan aroma khas serta meningkatkan efek farmakologis dan aktivitas antibakteri jahe merah. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pada slide efek farmakologi yang akan dibawakan oleh rekan saya, Gracia Reva. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan efek farmakologi dari jahe merah. Pertama, efek antibakteri. Senyawa aktif dalam jahe merah seperti gingerol dan sogaol mampu menghambat pertumbuhan serta merusak dinding sel bakteri sehingga membantu melawan infeksi. Kedua, efek antioksidan. Jahe merah mengandung senyawa fenolik dan flavonoid yang dapat menangkal radikal bebas sehingga melindungi sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Ketiga, ada efek antiinflamasi. Kandungan gingerol pada jahe merah dapat menghambat pembentukan mediator peradangan sehingga membantu mengurangi nyeri dan pembengkakan. Keempat, ada antimikroba. Selain terhadap bakteri, jahe merah juga dapat menghambat pertumbuhan beberapa mikroorganisme patogen, termasuk jamur-jamur tertentu. Efeknya bergantung pada dosis. Semakin tinggi konsentrasi atau dosis ekstrak jahe merah yang digunakan, umumnya semakin kuat aktivitas farmakologinya. Namun, penggunaannya tetap harus sesuai dosis yang dianjurkan agar aman dan efektif. Jadi, jahe merah memiliki potensi sebagai bahan herbal yang bermanfaat karena memiliki aktivitas antibakteri, antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pada slide cara penggunaan dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nur Syafika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan cara penggunaannya. Yang pertama, jahe dapat dikonsumsi dalam bentuk air rebusan. Caranya yaitu menggunakan sekitar 2-5 gram jahe atau setara dengan 1-2 ruas kecil yang direbus dalam 200-250 ml air selama 10-15 menit. Kemudian diminum dalam keadaan hangat. Cara ini merupakan metode yang paling umum digunakan karena mudah dilakukan dan dapat membantu memberikan efek hangat pada tubuh. Yang kedua, jahe juga dapat dikonsumsi dalam berbagai olahan minuman seperti teh jahe, wedang jahe, maupun campuran jahe dengan madu. Konsumsi dapat dilakukan 1-2 kali sehari sesuai kebutuhan. Bentuk konsumsi ini lebih praktis dan sering digunakan untuk menjaga kesehatan serta membantu meredakan keluhan seperti masuk angin, mual, dan batuk ringan. Yang ketiga, ada jahe dapat digunakan secara luar sebagai kompres hangat. Penggunaan ini biasanya diterapkan pada area tubuh yang mengalami nyeri otot atau nyeri sendi. Kandungan senyawa aktif dalam jahe diketahui memiliki efek antiinflamasi sehingga dapat membantu mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan kenyamanan pada area yang dikompres. Kesimpulannya, yang pertama ada kandungan aktif, di mana kandungannya jahe merah mengandung gingerol, sgaol, flavonoid, dan minyak asiri. Kemudian ada efek farmakologinya, memiliki aktivitas antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, analgesik, dan antiemetik. Yang terakhir ada manfaat kesehatan, berpotensi sebagai obat tradisional dan terapi pendamping untuk menjaga kesehatan serta meningkatkan daya tahan tubuh. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pada slide referensi yang kita gunakan ataupun daftar pustaka yang kita gunakan pada penyusunan PPT kali ini. Baik demikian pemaparan materi dari kelompok 11 mengenai potensi jahe Zingiber Officinal sebagai bahan herbal dan obat modern di bidang farmasi. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat dipahami bahwa jahe atau Zingiber Officinal merupakan tanaman herbal yang memiliki berbagai kandungan senyawa aktif dengan manfaat yang luas dalam bidang kesehatan dan farmasi. Selain dimanfaatkan sebagai bahan herbal tradisional, jahe juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bahan dalam obat modern melalui berbagai aktivitas farmakologinya. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian.
Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekian dari saya selaku moderator mewakili kelompok 11, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.